wabarakatuh. Sahabat Bandung.id, bertemu lagi bersama saya Muhammad Izin, reporter sekaligus pemimpin redaksi Bandung.id. Insya Allah pada kesempatan yang cerah ini saya akan ngobrol-ngobrol santai dengan seorang pengacara muda, pengacara top, tapi beliau masih muda, yaitu Bapak Rizky Rizkyantara. Sehat? Alhamdulillah sehat. Saya panggil Akang ya. Siap. Sahabat, Kang Rizky ini beliau adalah kuasa hukum atau pengacara Bupati Bandung Barat yang aktif, Bapak Aung Bara, dan dalam kasus dugaan korupsi dan COVID di Kabupaten Bandung Barat. Pak Rizky ini sebetulnya sahabat saya sejak lama, jadi saya juga agak canggung kalau bilang Bapak. Saya panggil siapa ya? Rizky boleh. Rizky. Karena kita mungkin masih seumuran nih sahabat. Oke. Kita mungkin akan sedikit ngobrol mengenai sepak terjang khususnya ketika mendampingi Bupati Barat yang aktif Aung Bara ini. Kita akan ngobrol pasca vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Tipikor Bandung terhadap Bupati Bandung Barat yang aktif dan juga Andri Wibowo dan Totoh Gunawan. Sebagaimana kita tahu pada persidangan kemarin, Majelis Hakim KPK atau Tipikor Bandung menjatuhkan vonis bebas terhadap Andri Wibowo yang juga ini putra Bupati Bandung Barat dan juga Totoh Gunawan, yaitu seorang pengusaha. Namun hal berbeda untuk Bupati Bandung Barat, yaitu Aung Bara. Beliau divonis 5 tahun penjara dan denda subsidi 250 juta subsidi 6 bulan ya. Iya, itu mungkin sahabat nih pengen tahu gimana ceritanya Rizky ini bisa menjadi pengacara atau kuasa hukumnya Bupati Bandung Barat, karena sebelumnya kan pengacaranya berbeda ya. Betul. Jadi awal mula masuk atau mendampingi beliau beserta putranya Andri Wibowo itu adalah ada yang memperkenalkan salah satu sahabat saya mungkin beserta dengan salah satu keluarga daripada beliau. Itu menjelang proses tahap 2 pelimpahan dari penyidik ke kejaksa sebelum P21. Nah, secara formal memang kita dampingi dari mulai tahap 2 pelimpahan P21 sampai ke pengadilan. Ini awal mulanya begitu. Tidak dari awal ya? Tidak dari awal ketika penetapan tersangka, tapi setelah menjelang tahap 2 dan kemudian pas pelaksanaan tahap 2 itu sudah ke-21 baru kami mendampingi. Kalau boleh tahu kenapa di keluarga akhirnya ada rencana penggantian pengacara? Mungkin sedikit aja, mungkin ada bocoran nggak? Kalau itu memang domain untuk penunjukan kuasa, mungkin seluruhnya keputusan ada di pihak keluarga. Tapi memang alasannya ya mungkin tidak elok lah. Ya. Saya sampaikan di sini ya. Oke. Nah, tapi mungkin yang jadi pertanyaan sahabat Bandung kita ini, apa sih sebetulnya alasan akhirnya Rizky ini mau menerima kuasa dari pihak keluarga untuk mendampingi Pak Bupati Aung Bara dan juga anaknya Andri Wibowo? Ya. Nah ini merupakan satu hal yang menarik juga untuk saya sebelum mengambil kuasa. Nah waktu awal mula perkara ini muncul, kemudian ramai di media, ramai dibicarakan bahwa sederhana saja Bupati Bandung Barat beserta anaknya korupsi dana bansos, kan begitu opini yang berkembang. Nah hal ini yang menarik kemudian untuk sebelum kami memutuskan mengambil kuasa atau bersedia menjadi tim penasihat hukum, tentu kan kami dalami dulu bagaimana perkaranya. Nah, setelah kami dalami memang ternyata tidak ada artinya perbuatan korupsi, apalagi mengambil dana bantuan gitu kan,
setelah kami lihat itu tidak ada. Awal mulanya kan dipersangkakan adanya konflik kepentingan dalam pengadaan. Jadi setelah kami lihat, kami memang perlu mendampingi, bahkan kami perlu membuktikan di persidangan bahwa tidak ada sebetulnya konflik kepentingan dan tidak ada Pak Bupati, anaknya beserta pengusaha yang lain meraup keuntungan dengan cara-cara yang tidak halal. Nah, itu yang motivasi kami ingin membuktikan dalam persidangan, makanya kami ambil perkaranya. Karena stigma atau opini yang berkembang itu kan korupsi dana bansos dan lain sebagainya. Nah, padahal faktanya bahwa ternyata tujuan pengadaan paket sembako kemarin membantu warga masyarakat telah tercapai. Itu yang mendasari kami untuk membuktikan perkara ini sampai pada akhirnya kami dampingi hingga vonis kemarin. Tapi ternyata dalam vonis Majelis Hakim Tipikor punya pandangan lain dan akhirnya Bupati Lembaga yang aktif divonis 5 tahun penjara dan denda di atas 50 juta subsidi 6 bulan. Nah, sahabat, kita akan eksplor lebih jauh kok bisa sampai seperti itu gitu. Padahal ya termasuk dalam pledoi ya, kalau tidak salah Bupati juga dalam pembelaannya sempat menyatakan sangat sedih dan kecewa dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum KPK. Nah, tapi mungkin sebelum ke situ kita akan ngobrol sedikit mengenai perjalanan persidangan. Ya. Setelah resmi ditunjuk jadi penasihat hukum kan waktu itu Aum Bara masih ditahan di Jakarta. Nah, itu bisa diceritakan apakah waktu itu juga ikut bolak-balik Jakarta Bandung? Betul. Pada awal-awal persidangan itu kan masih digelar sampai terakhir sih memang digelar secara online. Tentu Pak Umbara, Pak Andri sidang dari KPK tempat di mana beliau ditahan. Dan tentu kan kami setiap jadwal persidangan pulang pergi, kemudian dari Bandung ke Jakarta gitu. Ya itu bentuk perjuangan. Nah, tapi ada hal yang menarik dan juga dulu sempat jadi perbincangan khususnya di Bandung Barat. Dari penahanan ke proses persidangan kan waktunya cukup lama ya. Betul. Sampai P21 ini cukup lama. Betul. Bahkan waktu itu ada pemeriksaan maraton. Betul. Para dari KPK ke Pemda Bandung Barat. Betul. Ini kan ada yang berkembang opini seolah-olah ini KPK ini belum yakin sehingga mencari nih hal-hal lain yang untuk disangkakan kepada Bupati Aum Bara. Melihatnya seperti apa? Ya, jadi gini, proses pelimpahan itu tepat 3 atau 4 hari sebelum batas waktu penahanan habis. Baru dilimpahkan atau dinyatakan P21, kemudian dilaksanakan tahap 2. Penahanan juga diperpanjang kan? Diperpanjang sampai batas waktu penahanan tindak pidana korupsi itu 120 hari. Nah, Pak Bupati beserta anaknya juga Pak Totoh itu Pembupati Susana dengan Pak Andri Bawah dilimpahkan itu 3 atau 4 hari sebelum waktu 120 hari habis. 4 bulan ya, hampir 4 bulan. Hampir 4 bulan. Nah, tentu kan itu dalam rangka penyidikan itu kan ketika sudah ditemukan 2 alat bukti, idealnya sudah ditemukan 2 alat bukti yang cukup, kemudian sudah mentersangkakan seseorang, ya idealnya alat bukti itu sudah terkumpul gitu dari apa yang disangkakan, kemudian dilanjutkan dalam tindakan penahanan. Nah, jadi muncul kesan kami pun sebagai penasihat hukum menyimpulkan kesan. Jadi ini Pak Bupati ditersangkakan dulu, ditahan dulu, kemudian setelah ditahan baru bukti-bukti coba dikumpulkan, begitulah kira-kira. Jadi agak tanda kutip sedikit janggal. Nuansanya tidak biasa. Nuansanya ada lagi. Tidak biasa. Biasanya tersangka dulu, tapi sebelumnya sudah ada alat bukti gitu. Iya, jadi kan begini. Jadi seseorang ditetapkan tersangka itu berdasarkan 2 alat bukti yang cukup. Ya tentu dalam perjalanannya penyidik mempunyai hak untuk melaksanakan pengembangan, pencarian bukti-bukti lain. Tapi melihat dari rentang waktu kan ini 4 hari, 3 sampai 4 hari waktu penahanan mau habis baru dinyatakan lengkap. Artinya ketika itu yang kami maknai bahwa betul tadi apa mungkin penuntut umum belum percaya diri sehingga masih memberikan P19 terhadap penyidik. Dan kemarin hasilnya lah di persidangan yang nanti mungkin akan kita bahas secara komprehensif. Selanjutnya ketika masuk persidangan
tuntutan terhadap Bupati Bandung Barat ini lumayan tinggi juga ya. Dituntut 7 tahun. 7 tahun. Tanggapannya sudah kok. Ya, jadi dituntut 7 tahun itu berdasarkan dengan 2 dakwaan. Karena jenis dakwaan terhadap Pak Bupati itu kan dakwaan kumulatif. Artinya ada pasal 12 huruf I dan pasal 12 huruf besar. Mungkin dari pertimbangan itulah lahirnya 7 tahun. Untuk itu ada pertimbangan di mana di jaksa penuntut umum. Tapi kalau kami sebagai penasihat hukum melihatnya ya itu tuntutan yang cukup tinggi dengan fakta-fakta persidangan yang tidak bersesuaian dengan apa yang didakwakan, yang lahir daripada keterangan saksi-saksi dan bukti di persidangan. Nah, sahabat, kita akan gali lebih jauh mengenai dari mulai penuntutan sampai akhirnya vonis, tapi kita akan bahasnya setelah break yang satu ini. Sahabat Bandung kita, terima kasih sudah masih setia bersama channel kita dan kita tadi kita sempat break tertinggal untuk melaksanakan sholat Jumat. Kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol santai saya bersama Kang Rizky Rizkyantara atau biasa dipanggil Kang Kiki. Beliau adalah kuasa hukum Bupati Bandung Barat dan aktif Bapak Umbar Sutisna dan juga anaknya Andri Wibawa. Yang kemarin kita tahu Majelis Hakim Tipikor Bandung sudah membuat vonis, yaitu putusan bebas untuk Andri Wibawa dan Kautal Gunawan serta vonis 5 tahun penjara beserta denda 250 juta subsidi 6 bulan untuk Bupati Aum Barasutisna. Kita akan kembali ngobrol dengan Kang Kiki atau Kang Rizky mengenai tadi kita akan ngobrol, kita akan tanya bagaimana sebetulnya respon dari Bupati juga dari tim kuasa hukum mengenai tuntutan, karena kalau tidak salah Bupati itu sempat sangat terpukul dan katanya merasa sedih luar biasa ketika dituntut oleh jaksa penuntut umum KPK dengan tuntutan 7 tahun. Sebetulnya seperti apa sih yang terjadi ketika itu? Katanya Bupati sampai sedih dan juga nangis ya. Begini, keterpukulannya Pak Bupati itu berawal sejak surat dakwaan dari penuntut umum dibacakan pada persidangan. Bahkan pada pokoknya didakwa bahwa pada akhirnya dalam tuntutannya bahwa Pak Bupati terlibat konflik kepentingan dalam pengadaan, kemudian menunjuk langsung atau terkait dengan penyediaan. Nah, kemudian dalam fakta-fakta persidangan yang terungkap itu tidak ada sebetulnya penunjukan langsung terhadap para penyedia, karena satu, Bupati memang tidak memiliki kewenangan untuk itu. Yang ada hanyalah Bupati selaku kepala daerah dan ex officio selaku ketua gugus tugas yang diamanatkan untuk mengambil langkah-langkah percepatan dalam penanganan COVID, harus mengambil langkah yang cepat dan efektif sehingga mereferensikanlah penyedia terdekat sesuai memang surat edaran KPP, mereferensikan kepada para pejabat pengadaan. Nah, jadi bahwa itu dimaknai sebagai penunjukannya, kita tetap berpegang memang pada faktanya dan sesuai aturan Bupati tidak memiliki kewenangan untuk menunjuk. Adapun pada akhirnya perusahaannya Pak Toto, kemudian rekanannya Pak Andri dipilih dan ditunjuk oleh PPK, yaitu karena memang persyaratan-persyaratan secara formal ya telah terpenuhi, makanya ditunjuk. Nah, kesedihan Bupati adalah didakwa kemudian di dalam tuntutan khususnya dibangun narasi seolah-olah dalam keadaan pandemi Bupati berupaya untuk mencari keuntungan. Hal itulah yang membuat sedih dan terpukul, karena selain di dalam fakta sidang tidak terbukti adanya aliran sejumlah dana atau barang kepada Pak Bupati, karena memang dalam kondisi ketika itu tidak ada niatan itu gitu. Yang ada memang bagaimana kemudian warga masyarakat yang terdampak COVID ketika itu bisa tertanggulangi, pengadaan bisa berjalan dengan lancar. Makanya ketika dituntut dengan pertimbangan itu yang membuat beliau sedih, dan kita pun menilai penasihat hukum bahwa itu tidak berdasar fakta persidangan.
Jadi yang saya ikuti kan sempat ada saksi ahli yang dihadirkan ya, Pak Nanang Sutisna dari pengadaan. Beliau menyatakan kalau tidak salah pasal 12 huruf I, Bupati tidak memiliki kewenangan untuk menunjuk karena sebetulnya yang berhak adalah kepala dinas atau PPK. Tapi tetap disangkakan pasal 12 huruf I. Anggapannya? Nah, jadi begini, pasal 12 huruf itu kan diantaranya misalnya seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri turut serta langsung ataupun tidak langsung dalam persewaan dan pengadaan. Padahal diketahui pada saat perbuatan dilakukan ditugasi untuk mengurus dan mengawasi. Nah, menurut keterangan ahli dan menurut dengan ketentuan terkait, memang bupati itu ternyata bukan pejabat pengadaan dan tidak dibebani dengan fungsi untuk mengawasi dan mengurusi pengadaan, sehingga tidak paslah unsur pasal tersebut dikenakan terhadap bupati selaku kepala daerah, karena yang ditugasi untuk mengurus mengawasi pengadaan itu adalah PPK gitu dalam konteks pengadaannya gitu. Jadi memang pendapat ahli itu yang kami sepakat dan memang kami baca, kami dalami di aturan-aturan terkait yang memang begitu bunyinya gitu. Jadi mengenai pendapat ahli itu waktu itu di persidangan ya Pak dari hakim. Ahli menyatakan begitu bahwa terkait dengan 12 huruf I sebetulnya subjeknya atau orang yang dapat dipersalahkan dengan 12 huruf I itu bukanlah kepala daerah, karena dia tidak dibebani tugas untuk mengawasi dan mengurusi pengadaan. Itu pendapat ahli. Bahwa kemudian hakim mempunyai penilaian lain, ya itu yang nantinya ke depan akan kami pertimbangkan apakah putusan hakim itu sudah bersesuaian dengan hukum atau memenuhi rasa keadilan gitu kan. Itu yang akan kami ke depan pertimbangkan, karena terkait vonis kemarin kami diberi waktu 7 hari sejak putusan dibacakan untuk menentukan langkah apakah akan banding atau menerima. Jadi tahan dulu. Ya. Nah, si saksi ahli ini dihadirkan oleh tim kuasa hukum gitu ya, untuk meringankan atau dari. Jadi begini, sebetulnya penuntut umum juga menghadirkan ahli pengadaan. Kami pun dari LKPP, kami pun menghadirkan ahli pengadaan. Pada intinya keterangan para ahli baik yang kami hadirkan atau yang penuntut umum hadirkan, ya pada intinya keterangannya sama, bahwa menurut surat edaran LKPP dan aturan KPS juga bahwa memang bupati bukanlah pejabat pengadaan. Artinya ini ada celah pihak lain, bahwa ini sekarang sudah ada celah pihak lain yang artinya tadi dalam kutip yang bagian pengadaan. Iya, kalau kemarin kami dengar, karena kami belum baca apa yang menjadi pertimbangan secara komprehensif dalam putusan hakim, kami mendengar kemarin dalam ketentuan pasal unsur membuktikan unsur pasal 55 atau bersama-sama atau berusaha itu, hakim menyampaikan bahwa ada perluasan pelaku penyerta, bahwa itu siapa yang dimaksud ya mungkin nanti domainnya jaksa atau penyidik lah, apakah akan menindaklanjuti putusan itu. Tapi yang garis bawahi bahwa saksi ahli dua-duanya sepakat bahwa sebenarnya itu bukan domainnya bupati untuk menentukan penunjukan itu ya. Bukan, satu itu, dan kemudian Pak Nanang Sutisna, ahli Barjas yang kami hadirkan, dengan cara tegas dan jelas menyampaikan bahwa apabila ada sesuatu yang dinilai pelanggaran, baik itu administrasi ataupun pidana dalam pengadaan, itu bukan merupakan tanggung jawab bupati selaku kepala daerah, tapi tanggung jawab para pejabat pengadaan. Dalam hal ini kan ada PA, ada KPA, ada BPK. Itu keterangan ahli. Nah, mengenai hal itu sebetulnya ketika bupati ditetapkan tersangka dalam beberapa diskusi sempat ada keheranan, ada pertanyaan dari rekan-rekan saya, kok tiba-tiba bupati loncat padahal pejabat pengadaannya bukan beliau. Harusnya tersangka kalau daerah lain tersangkanya itu kepala dinas. Ini langsung loncat ke bupati. Melihat fenomena yang agak unik ini seperti apa? Ya, tentu kalau kita hubungkan dengan yuridis normatif dengan secara materi hukum ya harusnya tidak begitu. Tapi barangkali ketika itu penyidik mempunyai pertimbangan lain ya mungkin itu domainnya mereka lah. Tapi kalau kami lihat, kami kaji dalam aturan hukum, kemudian dari pendapat ahli di persidangan,
ya memang seharusnya para pejabat pengadaan lah yang bertanggung jawab terkait dengan kalaupun dinilai ada pelanggaran dalam pengadaan baik administrasi atau pidananya. Artinya bupati tidak patut dipersalahkan dalam hal penunjukan itu ya seharusnya. Secara aturan. Karena tidak juga dibebani untuk mengurusi mengawasi pengadaan sesuai rumusan unsur pasal 12 huruf itu. Karena bupati di tataran Hanya kebijakan anggaran, betul. Itu pendapat kali seperti itu.